Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Haji, perwakilan koruptor ya. Koruptor. Yeah. Jujur aku sebenarnya udah pesimis sebenarnya sama pemberantasan korupsi di negara ini gitu. Kayak Jokowi kurusnya. Aku udah pesimis gitu. Ngapain bikin acara gini-ginian? Orang koruptor mau dimaafin. Mau dimaafin kan? Tobat. Dikasih kesempatan untuk tobat. Maksud aku kok bisa gitu, beliau lebih dulu maafin koruptor dibanding 11/100. Manusia boy, bukan nabi. Lebih dulu maafin bubu Fafa. Koruptor dimaafin. Argumennya yang penting dibalikin duit negara, nanti dimaafin. Di tempat aku nih ya, di kampung aku, maling dikejar bukan dibujuk. Dikejar dipukulin gitu. Aneh banget kan? Iya. Aneh tapi nyata. Maksud aku gimana ya? Terus bakal disuruh apa gitu? Cuman disuruh bikin video klarifikasi minta maaf gitu koruptor ini. Kayak influencer blunder gitu. Cuman disuruh bikin video permintaan maaf. Ketahuan cuman disuruh bikin video permintaan maaf. Assalamualaikum. Saya mohon maaf karena persoalan kasus korupsi, saya tidak pernah ada maksud untuk mengambil uang rakyat. Namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Maklumlah manusia bukan nabi boy. Ampah. Tahu kan video itu kan? Tahu kan? Itu aja ditampar loh. Masa koruptor nggak ada ditampar-tampar? Ya dikit. Meskipun aku yakin bakal ditampar ya. Soalnya dengar-dengar beliau yang pengen maafin ini tukang nampar orang. Udahlah gitu, udah nggak ada harapan kayaknya. Jadi koruptor juga nggak matiin karir politik orang loh. Banyak banget koruptor yang pada akhirnya tetap bisa menjabat. Banyak di pilkada kemarin. Ini benerin kalau salah ya datanya ya. Ada ICW kan di sini kan. Aku baca di ICW juga ada 64 calon kepala daerah yang mantan napi koruptor. 64. Dan ada yang menang. Rakyatnya juga pemaaf. Gimana dong? Ada yang menang lagi. Udah gak ada harapan gitu. Cuman di Indonesia negara ada organisasi namanya IM57, di mana isi-isinya orang-orang yang kompeten dalam kasus pemberantasan korupsi, yang mentalnya kuat, diancam, disiram air keras tetap maju, tapi kalah sama soal esai. Kalah sama soal esai sama TWK kalah. Pilihan ganda ya soalnya ya. Iya lagian curang sih ya. Pak Novel sebelum ikut tesnya disiram dulu matanya, jadi susah isinya pasti. Tapi nggak apa-apa, meskipun penglihatan Pak Novel sudah berkurang, kita akan membantu beliau untuk mengawasi kasus korupsi ini. Penting menurut aku untuk kita yang muda-muda ini ikut membantu mengawasi gitu. Kita harus kuasai ruang-ruang politik yang ada di Indonesia, itu harus kita kuasai semuanya. Yang muda-muda ini masuk, kita ambil alih semuanya bareng-bareng. Karena aku yakin anak muda ini bisa masuk ke dalam politik dengan mudah. Untuk anak muda berada di posisi tertinggi di politik itu gampang caranya. Cuman satu yang dibutuhin, dedikasi. Wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka itu bisa jadi wakil presiden karena apa? Karena dedikasi. Setuju nggak? Setuju kan? Karena beliau punya dedikasi. Coba dedikasi. Iya, makanya yang paling penting itu berdedikasi.
dedikasi. Dedikasi. Makanya anak-anak muda di sini yang pengen masuk politik, yang pertama kalian cari dedinya dulu. Dedinya dulu. Kalau nggak dikasih ya udah lah. Makanya keren. Udah politik kita mah udahlah gitu. Nikmatin aja, udah punya keluarganya mereka lah. KPK aja ya Allah. Sekarang KPK komisi parcok korupsi, bener lah. Parcok iya KPK lemah. Udah dilemahin. Kemarin dibangga-banggain gara-gara tahun ini ada sekitar 5 kepala daerah katanya ditangkap. 5 kepala daerah ditangkap. Keren emang. Bisa membongkar kasus korupsi 5 kepala daerah. Itu informasi pertama. Informasi kedua, kepala daerah yang ditangkap ini, kalau seandainya mereka maju lagi, secara kebetulan nih, kalau mereka maju lagi, lawannya itu yang di endorse Pak Jokowi. Itu informasi keduanya tuh. yang punya video saya titip tuh, saya titip. Just tip. Itu waktu video itu keluar aku ngechat tuh, open endorse enggak Pak? Aku tanya open endorse enggak? Minta red cardnya Pak Jokowi berapa ya kalau buat nge-endorse produk? Ya aku udah sering gitu stand up di skena politik kayak gini gitu. Emang susah karena apa ya, banyak batasan stand up di skena politik ini. Serius. Aku tuh pernah stand up di acara salah satu partai. Tema acaranya adalah memperjuangkan demokrasi. Tema acaranya itu, aku setor materi 15 menit durasi materinya, 10 menitnya dicoret. Demokrasinya sebatas tema acara doang gitu. Tapi di sisi lain benar juga, oh ini memperjuangkan demokrasi dari kalian. Ternyata dari partainya mereka aku memperjuangkan demokrasi. Aku pernah juga habis stand up diomelin Rocky Gerung 2 jam. Diomelin Bang Rocky aku 2 jam, cuman emang salah aku. Diomelin Rocky Gerung 2 jam. Jadi materi aku waktu itu gini, yang bikin dimarahin sama Bung Rocky. Cuman udah selesai ya masalahnya, udah bayan gitu. Dan aku izin juga nih buat ngejadiin materi. Jadi kalau ada yang pengen ngaduin ke Bang Rocky, udah kok ini udah selesai masalahnya. Jadi aku stand up materi aku waktu itu gini. Wah di sini ada Bang Rocky, boleh tepuk tangan gitu. Tepuk tangan. Aku sangat mengidolakan Bung Rocky. Bung Rocky ini sosok yang kontroversial, tapi nggak pernah kena kasus hukum gitu, keren banget, jago banget. Yang paling kontroversi dari Bung Rocky ini, waktu itu beliau sempat bilang, orang yang nggak bisa ngebedain mana fiksi, mana fiktif, itu dungu. Nah aku setuju aku, memang dungu orang yang nggak bisa ngebedain itu. Sama kayak orang yang nggak bisa ngebedain mana yang dipukulin, mana yang operasi plastik. Makanya mohon maaf Pak Rocky, untuk kasus Ratna Sarumpait, Pak Rocky dungu. Itu materi 1 menit, aku diomelin 2 jam. Itu durasi materi 1 menit, aku diomelinnya 2 jam. Aku bilang Pak Rocky dungu 1 kali, beliau ngedunguin aku 78 kali. Aku hitungin 1, 2, 3, 4. Tapi ya udahlah, akhirnya aku dapat pelajaran dari beliau itu. Sempat ngobrol panjang dan beliau juga ngajarin cara stand up yang baik dan benar itu kayak gimana. Ajaran apa, stand up menurut filsafat tuh kayak gimana gitu. Diajarin sama Bung Rocky gitu. Diajarin, intinya harus mengedepankan fakta katanya. Intinya fakta itu yang paling penting di dalam stand up. Dan bukan cuma diajarin, di challenge juga. Nanti kamu harus stand up lagi di depan saya. Pokoknya harus sesuai fakta dan materinya harus cerdas gitu. Sampailah aku ke waktu tantangan itu. Waktu tantangan harus stand up lagi di depan Bung Rocky. Aku iseng. Aku sengaja stand up semuanya tidak sesuai fakta. Tapi ngatain Jokowi, Rocky happy. Emang suka dengar orang ngatain Jokowi aja Bung Rocky mah. Sampai dipuji loh aku sama Bung Rocky. Ada videonya di Instagram aku, boleh kalian cek di Instagram aku. Dibilang
Aji, anak jalanan intelek. Sama Bung Rocky. Stand up nggak sesuai fakta, tapi ngomongin Jokowi intelek. Itu aja, sekian aku Aji, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Aji Pratama. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi?